mengucap syukur buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada sampai saat pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Gloria Kayen. Shalom saudara seiman dimanapun Anda berada. Dengan penuh sukacita kami menyambut selamat bergabung dalam ibadah online Minggu 20 Juni 2021. Bapak Ibu Saudara, sudahkah Anda tersenyum pagi ini? Berikan senyum yang paling manis buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan betapa luar biasa penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Galatia 6 ayat 2 akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur atas semua berkat-berkat-Mu. Pagi ini kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang ambil bagian pada pagi hari ini. MC, singer, tim keroncong, tim multimedia, dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau akan memberkati ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau akan memampukan kami dan biarlah pelayanan kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini kita datang menghadap Tuhan, mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri. Kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Kami mau mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Amin. Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari kami datang kepadamu ya Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku sembah
dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan. Nats firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Catur Ari Krisnanto. Kita akan persiapkan hati kita dengan pujian Bersamamu Bapa. Kuragukan kasih-Mu Tuhan, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidup. Tak pernah
Kau biarkan kami sendiri Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kepada Bapak Catur Ari Krisnanto kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan yang nyata dan ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami karena anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur dan kami rindu memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami berguna, hidup kami berbuah. Ini sebagai ucapan syukur kami atas anugerah keselamatan. Ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu, Engkau tambahkan bagi kami hikmat-Mu dan kemampuan bagi kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tema khotbah atau judul khotbah, iman yang tetap menyala di tengah kegelapan.
Dari nas firman Tuhan kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Iman yang tetap menyala di tengah kegelapan. Tentu yang dimaksud di sini adalah dalam segala keadaan dalam kehidupan saya dan saudara. Ada kalanya kita digambarkan seperti Mazmur 23. Kita melewati lembah kekelaman. Tiba-tiba kita dihadapkan pada keadaan yang buruk. Rasul Petrus pernah mengadakan perjamuan malam bersama dengan sesama murid dan dengan Yesus Kristus gurunya. Diajak berdoa di Taman Getsemani. Tapi pada saat Yesus ditangkap, tiba-tiba dia didatangi oleh seseorang. Dan dia ditunjuk, kamu yang sama-sama dengan Yesus yang ditangkap itu. Lalu yang dikatakan Petrus, saya tidak tahu katanya. Saya tidak kenal. Petrus pernah mengalami keadaan di mana imannya tidak menunjukkan terang di tengah kegelapan. Penyangkalannya kepada Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali, kata Tuhan Yesus, kamu telah menyangkal aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetapi Petrus yang sama, yang telah melewati berbagai keadaan. Puncaknya ketika Yesus disalibkan. Dia pergi. Hanya perempuan yang ada di sekitar peristiwa penyaliban Yesus. Ketika diberitahukan oleh Maria dan teman-teman bahwa Yesus sudah bangkit, kubur kosong, Petruslah yang pertama-tama lari menuju kubur Yesus. Dan rupanya pertobatan Petrus, perubahan dalam hidupnya. Bukan lagi Petrus yang menyangkal Yesus, tetapi Petrus yang berdiri, berkhotbah pada hari Pentakosta itu. Adalah Petrus yang sudah diubahkan. Imannya menyala di tengah kegelapan. Pada saat dia menulis surat kepada para pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapodia, Asia Kecil, dan Bitinia, yang tercatat di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Pengakuannya kepada Yesus Kristus menunjukkan imannya yang menyala di tengah kegelapan. Kepada orang-orang yang sudah percaya yang tersebar itu, Rasul Paulus memuji mereka, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus
dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu kepada orang-orang yang dipilih untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Iman mereka, iman di dalam Yesus Kristus. Dimanapun mereka berada, semua orang, termasuk kita hari ini gereja Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, di ayat yang ketiga di pasal 1, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Inilah satu pernyataan iman yang Rasul Petrus saksikan di hadapan semua orang. Dulu dia pernah menyangkal Tuhan, tetapi perubahan hidup terjadi dalam kehidupannya. Dan dia katakan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Dia yang bangkit dari antara orang mati, Dia yang disalibkan menanggung dosa semua orang, dan Dia yang bangkit, dan Dialah Allah yang hidup. Dari pernyataan iman itulah setiap kita harus menunjukkan bahwa saya dan saudara harus hadir dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun juga kita tetap memiliki iman yang menyala meskipun di tengah-tengah kegelapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari nas firman Tuhan yang baru saja saya bacakan menjadi dasar dari khotbah pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Lalu dia beritahukan di 2 Petrus pasal yang ketiga, ada hari Tuhan, ada waktu yang terakhir pada saat Tuhan Yesus datang. Itu sebenarnya itu menjadi akhir zaman. Dan tinggal tunggu waktunya saja sebenarnya. Dan Rasul Petrus memberitahukan bahwa dulu bumi pernah dihancurkan dengan air dan nanti akan dihancurkan oleh api. Di ayat yang ke-7. Pada hari-hari zaman akhir, ya, zaman akhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau dikaitkan dengan kehidupan kita hari ini, situasi, segala keadaan, kita semuanya mengetahui keadaan sekitar kita. Dan bisa saja itu menjadi waktu yang mendekat dalam kehidupan saya dan saudara. Bisa menjadi misteri dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi kalau kita mau menunjukkan iman yang tetap bersinar di tengah kegelapan. Iman itu sikap hati saya dan saudara. Sikap hati untuk bertobat dan percaya Yesus. Sikap hati, menerima dengan sikap hati. Nah, tentu saya dan saudara harus menunjukkan bahwa dalam kehidupan yang kita jalani yang semuanya bisa berubah. Kita lihat contohnya Ayub. Ya. Di kitab Ayub kalau kita membaca, ada perubahan yang tiba-tiba terjadi dalam kehidupan. Setelah diberitahu beberapa kebiasaan anak-anak mereka mengadakan pesta, lalu Ayub mempersembahkan korban. Kalau saja ada di antara anak-anak mereka terselip dosa, Ayub memimpin untuk pengampunan dosa mereka. Tetapi tiba-tiba terjadi, semua yang dia miliki habis, termasuk anak-anaknya meninggal. Dan itu yang digambarkan bagaikan lembah kekelaman. Dalam kehidupan saya dan saudara,
Terkadang kita mendengarkan berita yang buruk dalam kehidupan saya dan saudara. Situasi kelihatannya baik-baik saja, tetapi tiba-tiba ada kabar buruk terjadi. Dan itu digambarkan segala sesuatu sudah mendekat. Bisa baik, bisa buruk. Dan biasanya yang mengerikan itu yang buruk. Kalau yang baik sih kita bersuka cita. Tetapi kalau yang buruk terjadi, berita yang buruk terjadi. Keadaan yang sulit, penuh dengan pergumulan hidup. Nah, dari sinilah saya dan saudara harus tampil. Iman kita menyala meskipun di tengah kegelapan. Melalui nas firman Tuhan di kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11 ini kita akan mendapatkan kabar sukacita dari firman Tuhan. Menghadapi situasi yang terjadi sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa yang bisa kita lakukan yang itu bisa menunjukkan bahwa saya dan saudara memancarkan terang meskipun di tengah kegelapan. Dalam situasi yang buruk sekalipun saya dan saudara bisa menunjukkan bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Dalam kehidupan saya dan saudara, bahaya yang selalu membayangi diri kita sendiri adalah firman Tuhan katakan, tidak bisa menguasai diri. Bisa jadi tidak mau menguasai diri. Ya. Tidak bisa tenang, tapi bisa juga disebut tidak mau tenang. Ya. Artinya itu serba panik. Gitu ya. Tidak bisa menguasai diri, itu artinya mudah bereaksi. Coba perhatikan ada seorang yang bisa duduk di seutas tali yang dibentangkan ya. Hanya orang-orang yang terlatih yang bisa melewati tantangan yang berat itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Rasul Petrus memberikan satu nasihat bagi saya dan saudara supaya kita dapat menguasai diri, menjadi tenang. Untuk apa itu semuanya? Amsal pasal 16 ayat 32 firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Amsal 14 ayat 17 berkata, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Terkadang orang tua menjadi panik, tidak bisa tidur, khawatir dan sebagainya. Ketika anak datang, Pak, Bu, minta sepeda misalkan. Ya. Kalau fokus kita tertuju pada upaya untuk membeli sepeda, sedangkan secara keuangan belum memungkinkan, maka orang tua itu bisa dipusingkan. Di satu sisi anaknya juga perlu sepeda untuk dia berangkat sekolah. Di satu sisi secara keuangan tidak mencukupi. Kalau itu yang dipikirkan, maka dia tidak bisa menguasai diri dan tidak bisa tenang. Yang terbayang-bayang adalah sepeda. Bagaimana bisa punya uang, bisa beli sepeda. Coba kalau diurai persoalannya. Anak diberitahu keuangan orang tua belum cukup untuk beli sepeda. Ayo kita berdoa. Tenang ya nak, ini masih sekolahnya masih online, jadi tenang. Belum begitu butuh sepeda toh. Mari kita berdoa. Anak disuruh menahan kemauannya itu. Supaya apa? Supaya bisa tenang, bisa berdoa. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara mendapat telepon yang palsu. Ya. Ada telepon palsu, telepon apa itu? Yang menipu ya.
Kadang enak-enak kita duduk-duduk, nyantai-nyantai, tiba-tiba HP kita bunyi, lalu kita angkat telepon, lalu diberitahu, ibu benar nama anaknya ini, betul. Anak ibu sedang dalam perjalanan karena kecelakaan. Ini kami bawa dengan ambulan. Untuk biaya ambulannya sekian, untuk biaya ke rumah sekian, tolong ditransfer dulu ya Bu, gitu ya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tenang dulu, berdoa dulu, klarifikasi dulu, tanya bener enggak gitu ya. Cek anaknya di telepon atau di WA. Bisa jadi itu telepon penipuan. Banyak hal terjadi dalam kehidupan ini. Kadang-kadang yang membuat kita tidak bisa menguasai diri. Kadang-kadang kita menjadi panik, kadang-kadang kita tidak bisa berdoa. Tidak bisa tenang sehingga nggak berdoa. Padahal itu berita bohong, telepon palsu ya, untuk menipu. Banyak hal terjadi dalam kehidupan saudara-saudara. Yang itu bisa menjadikan kita panik. Untuk itu nasihat firman Tuhan, jadilah tenang, kuasai diri. Tadi di kitab Amsal kita juga diberitahu untuk sabar, untuk bisa menguasai diri, karena kita akan disebut bijaksana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang buruk sekalipun, mengapa kita harus menguasai diri dan tetap tenang? Kadang-kadang kalau kita merenung ya, ada kabar misalkan, entah saudara, entah kerabat, entah orang tua, masuk rumah sakit misalkan. Seandainya kita kesana pun kita juga nggak bisa menolong. Padahal itu harus ditempuh dengan perjalanan yang jauh. Lebih baik kita tenang dulu, kita doa dulu. Kita serahkan pada Tuhan. Kita hadir pun juga tidak boleh besuk toh kalau masa seperti sekarang ini. Paling kita melihat dari jauh. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Lebih daripada itu, nasihat Rasul Petrus ini menuju kepada saudara-saudara. Mengapa kok kita harus menguasai diri, menjadi tenang. Bahkan dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, apa maksudnya? Dan apa tujuannya? Dan apa pentingnya? Yang pertama dari nas firman Tuhan ini kita bisa melihat di ayat 7. Supaya kita semakin tekun berdoa. Karena kita sudah diberitahu bahwa segala sesuatu bisa terjadi. Yang baik, yang buruk, kabar yang menakutkan, yang menyeramkan, kadang-kadang kita menjadi panik, kadang-kadang kita tidak bisa tenang. Dampaknya nanti jadi sakit. Nasihat yang paling berguna, bermanfaat. Firman Tuhan katakan, menghadapi semua keadaan itu, kita harus menguasai diri, menjadi tenang. Supaya apa? Supaya kita semakin tekun berdoa. Berdoa, bagaimana Bapak Ibu Saudara, kehidupan doa, apakah masih berdoa? Tidak usah ditanyalah Pak Gembala, doakan urusan pribadi katanya. Tidak, ditanya itu supaya tahu masih berdoa atau enggak. Kalau sudah lama tidak berdoa, bisa jadi nanti saudara bisa menjadi panik, tidak tenang, gelisah. Kadang-kadang kalau kita ditanya itu tujuannya untuk mengevaluasi ya, bukan menjebak ya. Kadang-kadang kalau kita ditanya, wah ini jebakan nih. Ada orang sih bertanya untuk menjebak. Tetapi kalau maksud baik itu seharusnya bertanya itu untuk mengingatkan, untuk memberitahu yang baik, untuk mengevaluasi. Supaya kita semakin tekun berdoa. Situasi yang terjadi di sekitar kita, kalau kita lihat
berita di TV maupun melihat berita online. Wah, semua memberitakan yang serem-serem ya. Kadang-kadang kita ada orang sampai enggak mau lihat berita katanya. Beritanya serem-serem katanya ya. Enggak, kadang-kadang berita ya perlu supaya kita bisa tenang, melihat segala sesuatu dengan benar ya, supaya kita bisa waspada. Dan supaya kita juga bertekun dalam doa. Perhatikan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada saat Rasul Petrus dipenjara dengan Yohanes pada waktu itu. Mereka bertekun dalam doa. Ketika Petrus mengetuk pintu rumah salah satu jemaat di situ, mereka menjadi takut, nih jangan-jangan bukan Petrus. Tapi rupanya malaikat Tuhan menuntun Petrus ke rumah salah satu jemaat. Mengapa kok kita berdoa? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Seharusnya bagi kita orang Kristen, berdoa itu bukan lagi sesuatu yang rumit ya. Kenapa? Ya berdoa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita duduk tenang mendengarkan nasihat firman Tuhan, kita menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Kita memuji Dia, kita memuliakan Dia. Ada waktu di mana kita harus duduk diam, menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Dan kita bersyukur loh. Kita bisa berdoa itu bersyukur. Karena dalam keadaan yang sesulit apapun, ketika kita bisa menguasai diri, kita tenang, kita bisa berdoa, kita akan diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Kita akan mengalami kelegaan. Kadang-kadang pada saat kita berdoa, mungkin sampai kita meninggal kita belum melihat jawaban doa itu. Tapi setelah kita meninggal baru yang terjadi pada generasi anak cucu kita mengalami. Bahkan mereka menyaksikan ini karena doa kakek nenekku dulu. Nah, itulah sebabnya kita tekun berdoa kepada jemaat Tuhan yang tersebar. Ini Rasul Petrus menulis suratnya kepada orang-orang pendatang yang tersebar. Apa yang bisa dilakukan? Ini jemaat masih awal, orang Kristen masih awal. Tetapi mereka menunjukkan iman yang tetap menyala di tengah kegelapan. Kalau kita membaca di Kisah Rasul pasal 8 di mana penganiayaan terjadi, wah itu para rasul masih tinggal lalu orang-orang tersebar. Dan disitulah iman di dalam Yesus Kristus akan memancar terangnya di tengah kegelapan. Di tengah situasi yang berat, beban pergumulan hidup. Di masa-masa bahagia juga, kita juga tenang, menguasai diri, berdoa. Yang kedua, ayat 8 dan 9, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, supaya dapat menilai segala sesuatu berdasarkan kasih Tuhan Yesus. Kalau kita sudah diberitahu kesudahan segala sudah dekat, kita disuruh menguasai diri, kita disuruh tenang. Untuk apa itu semuanya? Supaya kita semakin tekun berdoa. Yang kedua, supaya kita dapat menilai segala sesuatu berdasarkan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang orang bingung, mengapa kasih menutupi banyak dosa? Wah ini, saudara, Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan anak bungsu yang hilang itu ya. Jadi anak bungsu itu setelah minta warisan bapaknya, dia pergi ke negeri yang jauh, menghambur-hamburkan harta bapaknya, lalu jatuh miskin, semua teman-temannya menjauhi dia, dan dia kelaparan. Dia bekerja sebagai
pemberi makan babi. Saat kelaparan itulah dia mau makan makanan babi, tetapi dia ingat di rumah bapaknya banyak makanan. Lalu dia segera tersentak dan dia bangun dan dia meninggalkan kandang babi itu dan pergi ke rumah bapaknya. Dari jauh, saudara bisa bayangkan bapak yang penuh dengan kasih. Mungkin pada saat anaknya itu pergi, bapaknya itu besoknya sudah menanti di teras rumahnya. Kapan anakku ini pulang? Biasanya kalau dia pergi tidak jauh-jauh, sore segera pulang. Sehari, 2 hari ditunggu-tunggu, tidak muncul-muncul anak itu. Entah mungkin berbulan-bulan. Saudara, bapak yang penuh dengan cinta kasih itu selalu duduk di teras, di tempat yang sama, melihat dari kejauhan, kalau anaknya itu pulang. Dan apa yang terjadi? Hari itu, dari jauh dia melihat, ini seperti gaya jalan anaknya. Tapi keadaannya tidak sebaik dulu, keadaannya buruk sekali. Tetapi dia semakin diyakinkan, dari gayanya berjalan itu anak dia. Lalu segera dia berdiri dari kursi di teras rumah itu dan dia segera berlari dan melihat benar itu anaknya yang bungsu dan dia peluk anak itu. Kasih menutupi apa? Banyak sekali dosa. Ini jangan saudara tafsirkan kasih yang murahan begitu, enggak. Kasih Bapa. Tidak lagi melihat bagaimana anak itu menghamburkan hartanya Bapa. Bagaimana anak itu merengek-rengek minta warisan, tidak dipandang lagi. Yang dipandang oleh Bapa itu adalah anaknya yang hilang, pulang dan dia bertemu lagi dalam keadaan yang tidak mati, masih hidup. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus memberikan satu nasihat. Situasi bisa terjadi, berputar, berbalik. Keadaan yang seolah-olah itu baik-baik saja bisa menjadi kabar buruk. Tetapi bagi setiap orang percaya yang terpanggil tadi untuk menjadi saksi Kristus, yang tetap memancarkan terangnya di tengah kegelapan, nilailah segala sesuatu berdasarkan kasih Tuhan Yesus. Itu yang dinamakan kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukan berarti orang begajulan berbuat dosa lalu kita kasih yang murahan, bukan seperti itu. Yang ketiga ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang ketiga, supaya dapat mempraktekkan belas kasih dan kepedulian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini semua orang mengalami kesusahan yang sama, beban hidup yang sama. Dan inilah saatnya kita mempraktekkan belas kasih dan kepedulian. Rasul Petrus memberikan nasihat. Kalau semua situasi bisa buruk, ayo tunjukkan. Dalam jemaat, tidak usah yang jauh-jauh dulu, dalam jemaat. Ada diakonia, seperti yang ada di ilustrasi. Saatnya berbagi. Kalau tidak bisa yang jauh-jauh, ya yang dekat dulu dalam jemaat, internal dalam jemaat. Tuhan beri berkat lagi bisa jangkau keluar. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi keadaan yang buruk sekalipun, ketika kita bisa tenang, bisa menguasai diri, supaya apa? Supaya kita bisa mempraktekkan belas kasih dan kepedulian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika orang dalam keadaan yang sulit butuh makan, gereja ambil bagian menunjukkan belas kasih dan kepedulian.
Bisa kan kita bungkus nasi, lalu kita bagikan. Jemaat semua sudah oke? Sudah tercukupi? Melangkah keluar. Atau bisa dibalik, jemaat berpuasa, uang makan siangnya diganti dengan membeli nasi bungkus yang dibagikan ke orang yang kekurangan. Kita praktekkan. Kita berbagi menghadapi keadaan yang sulit. Yang terakhir, yang keempat, ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa kita disuruh menguasai diri dan tetap tenang supaya Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi ini praktek nyata sudah. Bagaikan fotokopi, ya, duplikat. Mengapa jemaat di Antioquia itu disebut sebagai Kristen? Karena mereka meniru Yesus. Di tengah keadaan yang genting sekalipun, Yesus menunjukkan ketenangannya ketika ditangkap di Taman Getsemani. Ketika dia dibawa, diadili, disalibkan, dia menguasai diri tetap tenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang baik, kita bisa memuliakan Tuhan. Dalam keadaan yang buruk sekalipun, kita semakin tekun berdoa. Agar ketika keadaan telah membaik, kita lebih giat lagi melayani Tuhan dan sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat belajar bahwa di dalam penguasaan diri dan ketenangan menghadapi seluruh dinamika kehidupan ini, supaya kita semakin tekun berdoa, supaya kita dapat menilai segala sesuatu berdasarkan kasih Allah, supaya kita dapat mempraktekkan belas kasih dan kepedulian, dan supaya Tuhan Yesus itu nyata dalam perilaku hidup saya dan saudara. Segala sesuatu yang saudara nyanyikan, yang saudara katakan, itu bagian menyampaikan firman, bagaikan sedang memuji Tuhan, lakukanlah itu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam keadaan apapun, kita tetap memancarkan terang di tengah kegelapan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Penjelasan firman-Mu memberikan nasihat yang menyehatkan dan menguatkan kami. Sehingga iman kami tetap menyala di tengah kegelapan sekalipun. Kami siap untuk melakukan firman-Mu dan kami siap sedia untuk mempraktekannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami dengarkan. Amin. Berkat firman Tuhan yang luar biasa, kita akan merespon firman Tuhan dengan pujian Bapa yang kekal. Kasih yang
penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Catur Ari Krisnanto. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah semuanya diberkati melalui kebaktian pada pagi hari ini? Puji Tuhan, rangkaian kebaktian kita sudah selesai dan mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan untuk berbakti memuliakan Engkau. Kami yang melayani dalam kebaktian pada pagi hari ini, Engkau memberkati sehingga kami dapat melayani Engkau dengan penuh sukacita. Dan seluruh jemaat yang berbakti kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa, hamba-Mu memohon berkatilah seluruh jemaat-Mu dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, dan perlindungan. Jauhkan dari celaka dan mara bahaya, sakit penyakit termasuk dari paparan virus corona. Berkatilah seluruh jemaat-Mu sehingga kehidupannya memuliakan Tuhan dan berguna bagi sesama. Saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kami. Kasih setia dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan persekutuan di dalam Roh Kudus menuntun langkah hidup kami untuk hidup memuliakan Tuhan. Doa dan penyerahan serta syukur kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Percayalah Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati kita. Salam Maranatha.